Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori struktur modal. Pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Hildagar RPG, 2 Esther Kewakelep, 3 Elina Juwita, 4 saya sendiri Muhammad Adi Sofani. Beberapa teori struktur modal telah dikembangkan khususnya untuk menganalisis pengaruh penggunaan utang terhadap nilai perusahaan dan biaya modal. Dalam pembahasan selanjutnya, perlu diingatkan beberapa terminologi yang akan dipergunakan dalam berbagai formula. Sama dengan nilai pasar saham biasa perusahaan, yaitu sebesar harga per lembar saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. D. Sama nilai pasar utang perusahaan, dan untuk menyederhanakan dianggap perusahaan hanya menggunakan satu kelas utang. V. Sama dengan total nilai perusahaan yang tidak lain adalah merupakan penjumlahan nilai modal sendiri dan nilai utang. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak atau disebut juga dengan laba operasi bersih atau NOI. Perlu diingatkan bahwa diasumsikan bahwa EBIT yang diharapkan di masa datang adalah konstan. Meskipun dalam kenyataan EBIT ini dapat berubah. KD sama dengan tingkat bunga utang perusahaan atau biaya utang. KE sama dengan biaya modal sendiri atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan atas saham biasa. KO sama dengan adalah biaya modal rata tertimbang. T sama dengan adalah tingkat pajak perusahaan. Lanjut. Pertama, diasumsikan bahwa perusahaan tidak mengalami pertumbuhan sehingga EBIT terharapkan konstan dan seluruh keuntungan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen. Oleh karena itu, nilai total saham biasa dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang ada di 9.1. Lanjut. Bersama 9.1 tidak lain merupakan nilai modal sendiri, di mana pembilangannya merupakan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dan diasumsikan akan dibagikan seluruhnya dalam bentuk dividen. Sedangkan pembagiannya tidak lain adalah biaya modal sendiri. Persamaan 9.1 tersebut akan dipergunakan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan utang terhadap nilai saham dalam berbagai teori struktur modal. Persamaan 9.1 tersebut dapat juga diubah menjadi yang ada di 9.2. Persamaan 9.2 akan dipergunakan untuk membahas pengaruh leverage atau penggunaan utang terhadap biaya modal sendiri. Selain kedua persamaan tersebut, dapat pula dikembangkan persamaan lain, yaitu persamaan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Lanjut 9.3. Persamaan 9.3 akan dipergunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan rasio utang akan mempengaruhi biaya modal rata-rata tertimbang. Dengan menggunakan ketiga persamaan tersebut, maka dapat dicari nilai perusahaan yang merupakan penjumlahan antara nilai modal sendiri dan nilai utang yang ada di slide selanjutnya. Ya, ini lanjut. Persamaan 9.1 kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan terakhir, maka akan diperoleh persamaan yang ada di 9.4. Lanjut. Dari persamaan 9.4 tampak bahwa nilai perusahaan dapat diperoleh dengan pembagi laba setelah pajak EBIT buka kurung 1 dikurang T tutup kurung dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Persamaan ini juga merupakan kapitalisasi laba operasi setelah pajak yang tersedia bagi pemegang saham biasa dan pemilik utang. Selanjutnya, persamaan 9.4 dapat juga dimodifikasi untuk memperoleh biaya modal rata tertimbang menjadi
yang ada di 9.5. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh salah satu anggota saya. Dipersilakan. Salam dan bahagia, saya Erlina Juwita. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan pendekatan NI, NOI, dan tradisional pada pengaruh leverage. Pada grafik B, menunjukkan pendekatan laba operasi bersih atau NOI dengan mengasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan utang oleh perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang konstan berapapun tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan. Pertama, diasumsikan bahwa biaya utang konstan seperti halnya dalam pendekatan laba bersih. Kedua, penggunaan utang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Konsekuensinya, biaya modal rata-rata tertimbang tidak mengalami perubahan dan keputusan struktur modal menjadi tidak penting. Kemudian, pendekatan ketiga adalah pendekatan tradisional yang banyak dianut oleh para praktisi dan akademis. Mereka memilih di antara kedua pendekatan tersebut. Nah, dalam gambar 9.1 tampak pendekatan tradisional ini di sisi paling kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hingga satu leverage tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami perubahan, sehingga baik KD maupun KE relatif konstan. Namun demikian, setelah leverage atau rasio utang tertentu, biaya utang dan biaya modal sendiri meningkat. Peningkatan biaya modal sendiri ini akan semakin besar dan bahkan akan lebih besar daripada penurunan biaya karena penggunaan utang yang lebih murah. Nah, akibatnya biaya modal rata-rata tertimbang pada awal menurun dan setelah leverage tertentu akan meningkat. Nah, oleh karena itu, nilai perusahaan mula-mula meningkat dan akan menurun sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar. Dengan demikian, menurut pendekatan tradisional, terdapat struktur modal yang optimal untuk setiap perusahaan. Struktur modal yang optimal tersebut terjadi pada setiap nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang mengakibatkan biaya modal rata-rata tertimbang tersebut minimum. Pendekatan Modigliani-Miller atau MM. Franco Modigliani dan Merton Miller memperkenalkan model teori struktur modal secara matematis, saintifik, dan atas dasar penelitian yang terus-menerus. MM memperkenalkan teori struktur modal dengan beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut. Risiko bisnis perusahaan dapat diukur dengan standar deviasi laba sebelum bunga dan pajak, dan perusahaan yang memiliki risiko bisnis sama dikatakan berada dalam kelas yang sama. Semua investor dan investor potensial memiliki estimasi sama terhadap EBIT perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, semua investor memiliki harapan yang sama atau homogeneous expectation tentang laba perusahaan dan tingkat risiko perusahaan. Saham dan obligasi diperdagangkan dalam pasar modal yang sempurna atau perfect capital market. Kriteria pasar modal yang efisien yaitu sebagai berikut. Informasi selalu tersedia bagi semua investor dan dapat diperoleh tanpa biaya. Tidak ada biaya transaksi dan investor bersikap rasional. Tidak dapat melakukan diversifikasi investasi secara sempurna. Tidak ada pajak pendapatan perseorangan dan investor baik secara individu maupun institusi dapat meminjamkan dengan tingkat bunga yang sama seperti halnya perusahaan sebesar tingkat bunga bebas risiko. Pendapatan MM tanpa pajak. Pertama kali, MM memperkenalkan teori struktur modal dengan asumsi tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Dengan asumsi ini, maka MM secara matematis mengajukan 3 preposisi. Preposisi pertama, MM berpendapat bahwa nilai setiap perusahaan tidak lain merupakan kapitalisasi laba operasi bersih yang diharapkan dengan tingkat kapitalisasi konstan yang sesuai dengan tingkat risiko perusahaan. Nah, pada rumus tersebut, tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk perusahaan yang 100% modalnya terdiri atas modalnya sendiri
MM berpendapat bahwa nilai perusahaan adalah tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Dengan pendapat ini, secara tidak langsung dijelaskan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang sering disebut juga dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atas portofolio karena perusahaan dapat dianggap sebagai portofolio baik untuk perusahaan yang memilih leverage maupun tidak adalah independen terhadap struktur modal. Implikasi kedua adalah bahwa biaya modal rata-rata tertimbang sama dengan biaya modalnya sendiri untuk perusahaan yang tidak memiliki leverage. Dengan demikian, preposisi pertama ini sama dengan pendekatan laba bersih atau NOI. MM secara tidak langsung menentang pendapat laba bersih dan untuk pendukung pendapatnya MM menggunakan pembuktian adanya proses arbitrase. Nah, mari kita perhatikan kembali pendekatan laba bersih yang menyatakan bahwa nilai perusahaan akan meningkat apabila proporsi utang perusahaan semakin besar. MM berpendapat bahwa dalam kondisi semacam ini, di mana nilai dua perusahaan berbeda hanya karena kedua perusahaan tersebut memiliki struktur modal yang berbeda, maka proses arbitrase akan terjadi. Investor akan menjual saham perusahaan yang memiliki utang dengan harga yang lebih tinggi, kemudian membeli saham perusahaan yang tidak memiliki utang dan menginvestasikan kelebihan dananya pada investasi lain. Dengan asumsi tidak ada biaya transaksi, maka investor dapat meningkatkan tingkat keuntungan yang diterima dengan tingkat risiko yang sama. Proses ini akan berlangsung terus hingga kedua perusahaan tersebut memiliki nilai pasar yang sama. Harga perusahaan yang tidak memiliki utang akan meningkat sementara harga saham perusahaan yang memiliki utang akan menurun. Proses ini akan berlangsung sangat cepat dan berhenti setelah kedua saham tersebut dalam suatu perusahaan tersebut memiliki harga yang sama. Contohnya, terdapat dua perusahaan sejenis A dan B. Perusahaan A tidak memiliki leverage atau 100% modalnya terdiri atas modalnya sendiri, sedangkan perusahaan B memiliki utang dalam bentuk obligasi 7,5% sebesar 300.000. Kedua perusahaan tersebut memiliki laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT sebesar 100.000. Tingkat risiko kedua perusahaan yang ditunjukkan oleh standar deviasi laba sebelum bunga dan pajak sama. Anggap bahwa sebelum terjadi proses arbitrase, biaya modal sendiri kedua perusahaan sebagai tingkat kapitalisasi modal sendiri adalah KEU sama dengan KEL sama dengan 10. Nah, dengan kondisi semacam ini, maka nilai perusahaan tersebut adalah kemudian akan dijelaskan oleh Saudari Esther Kewakelep. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dengan kondisi semacam ini, maka nilai kedua perusahaan tersebut adalah laba operasi bersih perusahaan A 100.000, perusahaan B 100.000. Bunga utang 7,5%, perusahaan B 22.500. Laba sebelum pajak perusahaan A 100.000, perusahaan B 77.500. Pajak penghasilan 0%. Laba bersih setelah pajak perusahaan A 100.000, perusahaan B 77.500. Nilai perusahaan A 1 juta, perusahaan B 1.075.000. Nilai perusahaan A. Nilai modal sendiri sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dikurangi biaya utang dikali nilai utang per biaya modal sendiri. Nilai modal sendiri sama dengan 100.000 per 0,10. Nilai modal sendiri sama dengan 1 juta. Total nilai perusahaan sama dengan nilai utang ditambah nilai modal sendiri. Total nilai perusahaan sama dengan 0 rupiah ditambah 1 juta. Total nilai perusahaan sama dengan 1 juta. Berikut nilai perusahaan B. Nilai modal sendiri sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dikurangi biaya utang dikali nilai utang per biaya modal sendiri. Nilai modal sendiri sama dengan 100.000 dikurangi 7,5% dikali 300.000 per 0,10. Nilai modal sendiri sama dengan 775.000. Total nilai perusahaan sama dengan nilai modal sendiri ditambah nilai utang. Total nilai perusahaan sama dengan 775.000 ditambah 300.000. Total nilai perusahaan sama dengan 1.075.000. Dari perhitungan ini, maka tampak bahwa sebelum proses arbitrase, nilai perusahaan yang memiliki leverage lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang tidak memiliki leverage. MM berpendapat bahwa ketidakseimbangan ini tidak mungkin akan terjadi.
Untuk membuktikan hal ini, misalkan kita memiliki 10% saham perusahaan B yang memiliki leverage, maka nilai pasar saham kita adalah 10% dikali 775.000 atau sebesar 77.500. Menurut kita dapat memperoleh tingkat keuntungan total yang lebih besar tanpa menghadapi resiko yang lebih tinggi atau dengan resiko yang sama. Untuk itu, kita dapat lakukan yang pertama, menjual saham perusahaan B dan kita memperoleh dana sebesar 77.500. Yang kedua, meminjam sebesar 10% dari total utang perusahaan B atau sebesar 30.000 dengan bunga 7,5%. Yang ketiga, membeli 10% saham perusahaan A atau sebesar 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. Total dana yang tersedia 107.500, sementara hanya diperlukan 100 untuk membeli saham perusahaan A. Dengan demikian, terdapat kelebihan dana sebesar 7.500. Apabila tetap mempertahankan saham B, maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 10% dikali 77.500 sama dengan 7.750. Dengan cara semacam ini, kita akan memperoleh keuntungan investasi sebesar 10% dari saham perusahaan A dalam kurung 10% dikali 100.000 sama dengan 10.000. Ditambah dengan pendapatan bunga atas kelebihan dana 7.500 dalam kurung 7,5% dikali 7.500 sama dengan 562.050 rupiah. Tapi perlu diingat bahwa kita harus membayar bunga sebesar 7,5% atas utang 30.000 sama dengan 2.250. Pendapatan bersih investasi saham A 10.000 dikurangi bunga atas utang 7,5% dikali 30.000, 2.250.000 sama dengan pendapatan investasi saham A 7.750.000 ditambah pendapatan bunga 7,5% dikali 7.500 kemudian 562.500 sama dengan total pendapatan bersih 8.312.500. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pendapatan tanpa menghadapi resiko yang lebih tinggi. Bahkan kita dapat memperkecil resiko dengan ekstra dana sebesar 77.500. Paling tidak, kita dapat memperoleh pendapatan yang sama sebesar 7.750. Dan berikut preposisi 2. Dalam preposisi kedua ini, berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan yang memiliki leverage adalah sama dengan biaya modal sendiri perusahaan yang tidak memiliki leverage ditambah dengan premium resiko. Apabila diperhatikan kembali persamaan 9.2 dan dalam kondisi tidak ada pajak atau T sama dengan 0, maka akan diperoleh biaya modal sendiri sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dikurangi biaya utang dikali nilai utang dalam kurung 1 dikurangi T per nilai modal sendiri. Biaya modal sendiri sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dikurangi biaya utang dikali nilai utang per nilai modal sendiri. Sementara itu, dari preposisi pertama, kita tahu bahwa total nilai perusahaan sama dengan nilai modal sendiri ditambah nilai utang. Dengan demikian, kita dapat menulis kembali persamaan tersebut menjadi total nilai perusahaan A sama dengan nilai modal sendiri ditambah nilai utang sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per biaya modal sendiri perusahaan A. Laba sebelum bunga dan pajak sama dengan biaya modal sendiri perusahaan A dikali nilai modal sendiri ditambah nilai utang. Substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan 9.7. Maka diperoleh biaya modal sendiri perusahaan B sama dengan biaya modal sendiri perusahaan A dikali nilai modal sendiri ditambah nilai utang dikurangi biaya utang dikali nilai utang per nilai modal sendiri. Biaya modal sendiri perusahaan B sama dengan biaya modal sendiri perusahaan A dikali nilai modal sendiri per nilai modal sendiri ditambah biaya modal sendiri perusahaan A dikali nilai utang per nilai modal sendiri dikurangi biaya utang dikali nilai utang per nilai modal sendiri. Biaya modal sendiri perusahaan B sama dengan biaya modal sendiri perusahaan A ditambah biaya modal sendiri dikurangi biaya utang dikali nilai utang per nilai modal sendiri. Preposisi kedua ini, Modigliana Miller berpendapat bahwa apabila utang perusahaan semakin besar, maka biaya modal sendiri juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena risiko yang dihadapi oleh pemilik modal sendiri semakin besar. Dengan demikian, pemilik modal sendiri meminta tingkat keuntungan yang semakin besar. Dengan kata lain, tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal sendiri adalah sebesar tingkat keuntungan atas modal sendiri dari perusahaan yang tidak memiliki leverage plus premium risiko. Dari dua preposisi ini, secara implisit, berpendapat bahwa semakin besar utang yang digunakan dalam struktur modal, tidak akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang diperoleh karena penggunaan utang diimbangi oleh kenaikan biaya modal sendiri. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tidak ada pajak, nilai perusahaan dan biaya modal rata-rata tertimbang, tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Baik, saya akan lanjutkan karena Saudari Hildager mendapat suatu hambatan sehingga saya melanjutkannya. Pada preposisi ketiga, menyatakan bahwa perusahaan seharusnya melakukan investasi proyek baru sepanjang nilai perusahaan meningkat paling tidak sebesar biaya investasi. Delta V sebagai perubahan nilai perusahaan dan delta L sebagai
biaya investasi. Maka perusahaan seharusnya melakukan investasi sepanjang delta V lebih besar dari delta L, atau delta V dibagi delta L lebih besar dari 1. Pendekatan MM apabila ada pajak, preposisi 1. Nilai perusahaan yang mengalami leverage sama dengan nilai perusahaan yang tidak mengalami leverage, ditambah dengan nilai perlindungan pajaknya. Nilai perlindungan pajak sama dengan pajak penghasilan perusahaan dikali utang perusahaan. Pada preposisi kedua, MM berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan memiliki leverage sama dengan biaya modal sendiri perusahaan yang tidak mengalami leverage ditambah dengan premium risiko. Besarnya premium risiko tergantung besarnya utang dan selisih biaya modal sendiri perusahaan yang tidak mengalami leverage dan biaya utang sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.